Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini tanggal 4 Juli tahun 2025. Kebetulan hari Jumat sore jam 14:42. Saya keliling-keliling pesawahan di sekitar perkampungan sambil menikmati udara sore yang sepoi-sepoi. Posisinya di pinggiran kampung, tepatnya di blok pesawahan Pasir Panjang Timur. Nampak padi-padi yang sudah mulai berbuah tetapi belum masak, merata sejauh mata memandang sampai ke sebelah sana. Nah, ini tanaman padi ini merupakan tanaman sumber penghasilan utama warga kampung tempat saya tinggal. Dan apabila hasilnya baik, maka insya Allah akan makmur. Begitulah, karena ini adalah andalan. Dan sore hari ini sambil menikmati pemandangan alam yang tenang, damai, saya eksplor sawah yang saat ini lagi mulai berbuah. Ada yang masih hijau, ada yang sudah, tapi ada juga yang agak kurang bagus, maklum. Dan di sebelah sana juga ada sawah yang sangat luas, karena desa tempat saya tinggal itu areal persawahannya 200 hektar, daratannya 200 hektar, jadi bagi dua. Dan kali ini hanya kita menyusuri pinggiran, melihat padi-padi yang begitu indah dipandang. Memang kalau seragam, hal sederhana, hal sepele pun terlihat indah. Seperti padi ini, hanya sekedar padi yang ditanam warga, tetapi kalau merata, karena di sini kebetulan musim tanamnya bareng dan musim panennya bareng. Jadi di sini kalau tidak bareng, tidak sama-sama nanamnya, ada yang tandur misalkan, ada yang masih diolah, dibajak, itu biasanya banyak hama, jadi tidak berhasil. Tapi kalau bareng, jadi bersama-sama serempak, hasilnya seperti ini, selalu berhasil karena hamanya kompak, tidak maksudnya tidak menumpuk dalam satu sawah saja. Jadi bisa dicegah dengan keahlian para warga, mungkin dengan obat hama atau dengan cara tradisional juga kadang-kadang saya dengar, atau dengan cara-cara menurut warga yang berpengalaman dianggap baik. Dan ini adalah pinggir irigasi. Di balik pepohonan itu ada saluran air irigasi yang fungsinya untuk mengairi sawah, walau kadang hanya tersendat kalau lagi musim kemarau, kekeringan.
Dan kita terus menyusuri pinggiran sawah dan sampailah saya ke pinggir kebun. Seperti biasa, petani-petani di kampung ini kreatif. Di kebunnya itu ditanami tumpang sari rupa-rupa, ada singkong, pisang, ubi jalar, dan apa saja yang bisa menghasilkan. Nah, ini rupanya kalau yang ini mungkin sudah dipanen sawahnya karena ini habis digebot, tetapi kayaknya kurang berhasil ini. Ada gubuk juga. Tradisi di kampung selalu setiap sawah selalu ada gubuknya. Oh iya benar. Nah ini udah dipanen, cuman nggak tahu hasilnya. Terong. Nah ini tumpang sari kebun yang saya temukan sambil menyusuri pinggiran kampung. Ini cabai. Sudah berbuah. Laja. Rupa-rupa. Muris. Kalau dulu ini jembatan bambu, ingat masa kecil saya. Ada tanaman padi juga. Kebun singkong. Sambil menikmati udara sore, itu ada aliran sungai yang mengalir. Nah ini sahabat kampung kita, ubi jalar. Jadi memang di sini kebunnya, kalau kebun tidak tidak merata tanamnya. Jadi tanamnya tergantung hobi warga yang mau menanamnya, apa itu singkong, apa itu ubi jalar, pisang, dan lain sebagainya. Ini kebun singkong pinggir kali. Padinya lumayan bagus-bagus. Oke, kita balik lagi sambil menuju pulang. Perkampungan di kampung, di balik pohon-pohon itu
pesona alam pesawahan di kampung lumayan sedikit menghibur. Melepaskan jenuh sambil menyusuri pinggiran, menikmati udara segar. Lumayan bisa segar kembali. Nah, kalau ini masih begini, masih kalau istilah bahasa Sunda ini culcel namanya. Kalau ini rampak dan mulai bener hejo. Dan setelah bener hejo nantinya mulai menguning dan bisa dipanen. Nah, seperti ini. Dan di sebelah sana memang sudah mulai panen seperti ini. Terdengar suara gebotan, istilah bahasa Sunda, yaitu alat untuk memanen padi yang padinya diarit terus digebugin ke kayu kotak, dan nanti padinya lepas dari tangkainya, dari ininya, jeraminya. Memang sebelah sana mulai panen. Blok sebelah sini belum panen, tetapi belum banyak. Nah, sahabat kampung, ini kalau di kampung namanya keraca, ini di tempat saya menyebutnya tutut. Itu banyak. Ini biasanya bisa diolah untuk ditumis atau diangen. Atau dibakasem. Ini tuh kalau bahasa bakunya tutut. Ini banyak nih tutut di sela-sela jerami. Jadi memang semua yang disediakan Allah Subhanahu wa Ta'ala ini tinggal kitanya kreatif saja. Apapun bisa kita manfaatkan. Selain dari bertanam padi, juga sumber daya alam ini masih banyak yang belum tergali sebetulnya di kampung. Tutut banyak. Coba kalau kita budidayakan ini tutut, lumayan bisa menambah pendapatan sampingan keluarga. Nah, banyak. Pelan-pelan kita menuju kebun, tetapi lumayan masih jauh sepertinya. Becek, harus belok lagi.
Mudah-mudahan jalannya nggak becek lewat sini. Ini namanya galengan kalau menurut bahasa Sunda, dan istilah warga menyebutnya begitu. Atau kalau bahasa bakunya mungkin ini namanya pematang. Cuman sayang tipis-tipis. Nah, kita belok ke sini, ke kiri. Kebun karet warga. Ini pun kebun menghasilkan uang juga sebagai sumber penghasilan sebagian warga yang memiliki kebun. Ini karet disadap dan getahnya dikumpulin lalu dijual ke tengkulak. Jadi kehidupan di kampung memang unik, menarik untuk disimak, digali. Saluran kecil sebagai penunjang pertanian di kampung. Dan kita menyusuri menyusuri pinggiran kampung sambil menikmati udara segar, sambil melihat-lihat pemandangan yang lumayan adem.
Nah, ini sahabat kampung kita, kalau di tempat saya ini namanya parasi. Parasi itu buahnya manis. Tidak tahu ini apa belum berbuah. Banyak jalan setapak. Nah, ini kita menyusuri kebun dan sawah, dan kita kembali lagi ke sawah yang awal tadi kita videokan. Sebelah sana kampung. Ini balong milik warga, biasanya ada ikannya. Oke, sahabat kampung kita, untuk kali ini kita cukup sekian dulu saja perjalanan saya menyusuri pinggiran kampung, melihat-lihat suasana sore di sawah dan kebun. Mohon maaf karena saya tidak pakai teks, spontan saja. Apabila video ini tidak tersusun rapi seperti yang para suhu itu, karena saya pemula juga, cuman hanya kecintaan saya kepada kampung halaman dan suasana alami, saya membuat video ini. Semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.